Beragam cara dieksekusi agar pemilu 2024 kali ini tak mengulang tragedi dan cerita kelam tentang kematian massal petugas KPPS pada pesta demokrasi sebelumnya. Maklum saja, pada pemilu 2019 terjadi tragedi pesta demokrasi dengan tewasnya 894 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS dan 5.175 lainnya mengalami sakit. Saat itu pengisian formulir hingga menyalin hasil penghitungan suara dilakukan serba manual. Bayangkan, kerja-kerja KPPS tak hanya pada hari pencoblosan, tapi sudah dimulai sejak dilantik 3 minggu sebelumnya. Mereka mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK, rapat pembagian tugas, mengumumkan kepada warga terkait waktu dan lokasi pemungutan suara, mengirim formulir C6, surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih, hingga menyiapkan TPS dan gladi resik. Meski demikian, hari pemungutan dan penghitungan suara tetaplah yang dirasa paling berat. Di sisi lain, banyak jumlah kertas suara menuntut tingkat konsentrasi petugas KPPS yang tinggi. Pada saat yang bersamaan, mereka juga harus bekerja non-stop dan minim istirahat. Dulu, satu TPS bisa menampung 400-an suara dari pemilih. Belum lagi, satu pemilih bisa lebih dari satu kertas suara, karena ada 4 jenis pemilu. Kini, peraturan yang baru membatasinya bahwa per TPS hanya 300 pemilih. Begitupun, tetap saja tak mudah menjadi petugas KPPS. Makanya, dibutuhkan orang yang betul-betul jeli, teliti, dan hati-hati, terutama sehat. Kecuali itu harus tegas, berani, dan tenang menghadapi massa. Sebab akan selalu ada potensi kecurangan, salah satunya mobilisasi massa yang memaksa nyoblos sebagai daftar pemilih khusus padahal tidak ada bukti yang membenarkan. Itu sebabnya memastikan petugas KPPS tak tumbang adalah unsur paling utama. Makanya, sejak awal rekrutmen, tes kesehatan menjadi alat screening awal. Ini untuk memastikan petugas KPPS betul-betul dalam kondisi prima, baik fisik maupun mental. Selain itu, inilah untuk pertama kalinya dalam penyelenggaraan pemilu, KPU bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Puskesmas. Mereka mengecek kesehatan calon anggota KPPS, seperti kadar gula darah, kolesterol, tekanan darah, dan sebagainya. Dulu, calon petugas hanya diminta melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Kalau hanya kelelahan, jauh lebih lelah setelah hari pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai. Sebab mereka masih memimpin rapat pleno penghitungan suara di tingkat kelurahan dan hadir pula di tingkat kecamatan. Di level kelurahan saja 2 minggu baru selesai. Karena itu, tes kesehatan menjadi amat penting. Selain itu, mendorong partisipasi anak muda untuk regenerasi anggota KPPS. Amatan ngurusAceh.co, beberapa TPS di Banda Aceh banyak anak muda yang menjadi petugas KPPS pada pemilu kali ini. Terobosan lain dari KPU untuk mengefisienkan kerja petugas KPPS adalah menggelar BIMTEK untuk ke-7 anggota. Berbeda dengan dulu, hanya 2 anggota. Digitalisasi rekapitulasi data dan menyediakan anggaran untuk KPPS menyewa mesin pengganda berupa printer scanner juga penting agar tidak menyalin manual. Memang, sejak Pilkada 2020, KPU memperkenalkan sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Fungsinya mendokumentasikan hasil perolehan suara di TPS ke sistem komputer. Pada pemilu 2024, 2 petugas KPPS akan bertanggung jawab memindai formulir C1 pleno atau hasil dan rincian penghitungan suara yang disaksikan masyarakat dengan menggunakan gawai berbasis Android. Kemudian, mengunggahnya ke server KPU melalui aplikasi Sirekap Mobile. Begitupun bagi sebagian petugas mengaku mereka belum tergambar apakah akan lebih mudah atau tidak pekerjaannya dengan Sirekap. Tapi, seharusnya memudahkan. Hanya itu, tidak juga. KPU juga perlu memastikan logistik aman, seperti diwartakan laman detik.com. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, terobosan KPU masih perlu ditopang tata kelola logistik yang baik.
Hal ini mengingat permasalahan logistik kurang, rusak, atau keterlambatan memicu stres dan menambah beban kerja petugas KPPS pada pemilu 2019. Kala itu, 2000-an TPS mengadakan pemungutan suara ulang karena surat suaranya tidak sampai tepat waktu. Sehingga KPU harus memastikan hingga ke tahap akhir distribusi, termasuk memastikan keamanannya, apalagi jika hujan. Maka jangan sampai logistik kehujanan dan rusak. Selain itu, kata Titi, petugas KPPS harus betul-betul mempelajari buku panduan dan mencermati berbagai instrumen sosialisasi yang ada. Anggota KPPS meski memiliki tugas masing-masing dan harus memaksimalkan kerja tim. Kondisi ini tak lepas dari kenyataan bahwa beban petugas harus diakui tidak merata. Ada yang lebih berat, yaitu fungsi pencatatan. Ada juga yang cenderung lebih ringan, seperti membubuhkan tinta pada jari pemilih. Meskipun semuanya butuh kecermatan. Makanya, harus ada teamwork yang baik, anggota harus saling memperhatikan. Ketika ada indikasi seseorang mengalami kelelahan, mereka harus punya antisipasi, kata Titi. Titi berharap integritas dan kinerja berkualitas petugas KPPS, apalagi dengan meningkatnya honorarium yang diterima 1,2 juta rupiah untuk ketua dan 1,1 juta untuk anggota. Meskipun ada juga efek pragmatisnya yang beberapa PPS atau PPK atau panitia pemilihan kecamatan memasukkan anggota keluarganya menjadi petugas KPPS karena upahnya cukup besar. Sekedar mengingatkan, pemilu 2019 yang dilakukan serentak memang membekaskan berbagai duka dan catatan hitam. Ratusan petugas KPPS gugur akibat kelelahan, ditambah banyaknya anggota memiliki penyakit penderita atau komorbid yang memperparah kondisi. Tugas kerja yang diforsir ugal-ugalan terbukti harus dibayar mahal. Beban para petugas KPPS bukan hanya datang dari tugas dan fungsi yang harus mereka lakoni. Keadaan seperti pemilih yang menumpuk, protes, bahkan perdebatan perhitungan suara akan menjadi penyebab stres tersendiri. Belum lagi, saksi dan petugas partai yang hadir akan menambah tekanan petugas KPPS. Makanya, untuk mencegah potensi kerawanan kondisi kesehatan petugas KPPS wajib dilakukan. Sebaliknya, mewajarkan beban kerja mereka yang melebihi kelaziman adalah bentuk kezaliman. Sekali lagi, jangan sampai pemilu 2024 menggores luka yang sama seperti sebelumnya. Kisah Nur Khalifah, warga Gundi, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur, yang harus kehilangan ayah tercinta saat pemilu 2019. Saiful Arif yang meninggal ketika bertugas menjadi anggota KPPS. Tidak terjadi lagi, Saiful adalah satu dari 894 korban meninggal saat maupun pasca pemilu serentak 2019. Pemilu serentak 2024 diikuti 5,7 juta petugas KPPS yang akan bertugas di seluruh daerah di Indonesia. Kali ini, seluruh anggota KPPS sudah mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan KPU. Melalui BIMTEK tersebut, semua anggota KPPS diharapkan mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang sama terhadap tugas masing-masing. Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi di Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat atau JPPR, Romi Maulana, menilai pada prinsipnya KPU sudah melakukan upaya mitigasi agar insiden pemilu 2019 tidak terulang tahun ini. Beberapa kebijakan sudah diupayakan. Misal, pembatasan usia maksimal dan penurunan usia minimal untuk menjadi anggota KPPS serta melakukan kerjasama dengan lembaga kesehatan. Namun ia mengatakan potensi yang membahayakan kondisi petugas KPPS pada dasarnya ada di beban kerja serta potensi hambatan teknis saat bertugas. Romi menilai dalam beban kerja belum ada perbedaan dari pemilu serentak 2019. Meskipun KPU mengklaim adanya upaya digitalisasi dalam mengefektifkan beban kerja, namun alih-alih ingin mengefektifkan, proses digitalisasi jika belum siap akan berdampak pada hambatan teknis yang dihadapi petugas KPPS di lapangan nantinya. Menurut Romi, hambatan teknis yang dapat muncul antara lain terhadap pemberian salinan hasil perhitungan. Pasal 60 PKPU 25/23 menyebut,
Penggandaan salinan hasil perhitungan dapat dilakukan KPPS dalam bentuk hard copy atau dapat menggunakan dokumen elektronik. Ini akan menjadi masalah teknis di lapangan apabila saksi peserta pemilu menginginkan salinan hasil penghitungan dalam bentuk hard copy. Namun KPPS hanya menyanggupi memberikan salinan hasil penghitungan dalam bentuk dokumen elektronik. Di sisi lain, untuk pemilihan di TPS, anggota KPPS juga wajib melakukan validasi pemilih lewat cek.dptonline.kpu.go.id. Hal ini dinilai Romi sebagai pekerjaan yang tidak perlu dan menambah beban. Ketentuan tersebut membuat hambatan bagi pemilih dan petugas KPPS jika dalam salinan DPT pemilih tercantum, tetapi saat DPT online tidak ada karena gangguan sistem dan lainnya. Di sisi lain, menurut Romi, upaya sosialisasi KPU kepada anggota KPPS soal menjaga kesehatan malah kurang terlihat. Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP, Kakak Sumita, meminta KPU harus mewanti-wanti petugas KPPS dari potensi tekanan psikis. Ia menilai tahun politik kali ini membawa tekanan psikis yang cukup tinggi. Ia mengatakan belum lagi muncul dugaan tertuju kepada aparatur negara, termasuk aparatur keamanan dalam tekanan tersebut. Hal ini, menurut Kakak, perlu dipertegas dengan kenetralan aparat keamanan dalam menjaga jalannya pemilu 2024. Ia juga menyoroti tugas anggota KPPS yang seharusnya sederhana tidak diperumit. Selanjutnya, jangan ada perubahan aturan di tengah jalan. Sebab tahun 2019 lalu ada surat edaran yang sekitar H-1, bahkan di beberapa daerah terlambat disampaikan petugas. Lantas, apa kata Ketua KPU RI Hasyim Asyari? Ia mengaku siap mencegah terulangnya insiden kematian ratusan petugas KPPS. Menurutnya, salah satu strategi adalah merekrut petugas KPPS dengan rentan usia muda sehingga lebih produktif dan mengantisipasi terjadinya penyakit bawaan. Sebenarnya sudah dilakukan perbaikan di Pilkada 2020. Hasilnya, temuan yang meninggal itu umurnya rata-rata di atas 50 tahun dan kemudian penyakit bawaan atau komorbid. Hasyim Asyari mengatakan pada media pers di kantor KPU RI pada Rabu 31 Januari 2024 lalu. Di sisi lain, ia mengaku terbantu dengan keberadaan para saksi yang dihadirkan oleh tim pasangan Capres-Cawapres dan partai politik. Karena yang menjaga semakin banyak, saksi, tim hukum, kemudian kuasa hukum menjadi satu dan bersama-sama menjaga integritas proses dan integritas hasil pemilu tahun 2024. Begitu tutur Hasyim. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.